Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Supardi Ahyar dari kelas SI 301. Di sini saya akan mempresentasikan aplikasi port scanner buatan saya menggunakan bahasa C#. Oke, yang pertama sebelum kita masuk kepada penjelasan programnya, kita bahas dulu kenapa kok saya memilih membuat program port scanner. Ya, karena dalam era teknologi informasi yang maju saat ini, itu keamanan jaringan itu adalah salah satu aspek penting yang harus diperhatikan dan jarang diperhatikan. Salah satu ancaman yang sering terjadi adalah akses tidak sah melalui port yang terbuka pada sistem jaringan. Oleh karena itu, diperlukan sebuah alat untuk memindai dan mengetahui apakah ada sebuah port yang bisa eh, di port terbuka yang bisa digunakan oleh aktor-aktor tidak bertanggung jawab untuk mengambil akses pada perangkat kita seperti itu. Selanjutnya, pengertian apa itu port? Port adalah sebuah titik virtual di mana sebuah koneksi jaringan itu dimulai dan berakhir. Port itu berbasis perangkat lunak atau berbasis software yang dimanage oleh sistem operasi. Port itu secara umum jumlahnya sekitar 65.535, jadi cukup banyak. Setiap port itu dikaitkan dengan protokol atau proses tertentu seperti itu. Seperti contohnya port FTP di 21 dan 20, kemudian port SSH versi lebih aman dari FTP di port 22, HTTP di port 80, kemudian DNS domain name di 53 dan port HTTPS versi aman dari port HTTP di port 443. Nah, jadi dari banyak port itu tentu banyak sekali yang kemungkinan terbuka dan tidak diketahui seperti itu. Kemudian alat. Di sini saya menggunakan beberapa peralatan. Yang pertama adalah Netboard, yaitu sebuah library yang uh, menyediakan tools untuk membangun sebuah aplikasi Windows dan dalam hal ini aplikasi port scanner. Kemudian saya menggunakan bahasa C# karena mampu untuk mengolah jaringan dan menyimpan file. Kemudian saya menggunakan IDE-nya itu saya punya VS Code, jadi saya menggunakan itu. Kenapa? Karena VS Code itu punya banyak plugin yang cocok untuk berbagai bahasa pemrograman. Kemudian fitur dan tampilan. Untuk tampilannya ada di sebelah kanan. Ini adalah tampilannya. Jadi tampilannya menggunakan UI atau user interface command line interface. Jadi menggunakan CMD command gitu ya. Jadi tampilan berbasis huruf dan karakter. Kemudian kemampuannya adalah kemampuan dari program ini itu untuk melakukan pemindaian atau scanning sebuah IP, kemudian mencari port yang terbuka berdasarkan rentan port yang diberikan. Misal saya ingin menyeken atau memindai port 20 jadi port FTP sampai ke port 54 port DNS 53 mungkin ya. 53 port DNS di IP 8.8.8, jadi itu adalah IP-nya Cloudflare seperti itu nanti akan berfungsi untuk melihat port yang terbuka pada IP tersebut seperti itu. Kemudian kelas yang digunakan secara umum saya membagi kelasnya menjadi 3 karena saya menggunakan konsep ini ya, konsep object oriented programming. Jadi ada kelas, ada objek itu nanti. Jadi ada 3. Yang pertama program untuk inti dari program itu sendiri. Kemudian port scanner ini adalah kelas yang berfungsi untuk melakukan logika scanning dan sebagainya. Kemudian kode ASCII ini adalah port yang untuk menampilkan nama saya yang besar tadi itu, jadi semacam title gitu ya di program saya. Kemudian ini untuk snippet code-nya. Mungkin untuk lebih jelasnya langsung saya bahas di Visual Studio Code saja. Oke, jadi seperti yang saya sebutkan ada 3 buah, 3 kelas utama. Yang pertama kelas ini ya, port scanner. Di sini ada beberapa metode. Yang pertama adalah metode scan port. Di scan port ini itu adalah metode yang memeriksa port yang dimasukkan oleh user, seperti itu port dari port berapa,
ke port berapa di IP atau domain berapa seperti itu. Kemudian mengatur logikanya jika port terbuka nanti akan ada sebuah tampilan yang mengatakan port sekian terbuka dengan warna hijau. Kemudian jika portnya tidak terbuka maka akan menampilkan sebuah tulisan port tertutup dengan warna merah seperti itu. Jadi itu kemudian untuk apa namanya untuk evaluasi apakah portnya terbuka sendiri itu ada metode lagi, metodenya adalah export terbuka. Jadi untuk memastikan apakah port mengecek lebih tepatnya apakah sebuah port itu terbuka dan tidak itu ada pada metode export terbuka seperti itu. Kemudian satu lagi yang ketinggalan untuk saya jelaskan adalah bahwasanya program ini mampu untuk menyimpan history scanningnya dalam sebuah log yang diberi nama apa namanya tanggal atau waktu penyekanan .txt, jadi menyimpannya dalam bentuk file .txt. Di sini ada metode simpan log. Di sini saya menggunakannya untuk menulis yang pertama adalah hasil scan-nya dari IP berapa atau domain berapa, kemudian awal penyekanan sampai akhir penyekanan, kemudian memberikan uh, tulisan di port berapa yang terbuka seperti itu. Ini adalah untuk logika scannernya. Kemudian untuk judulnya adalah ini. Jadi judulnya saya beri nama tulisan ASCII ya. Untuk judulnya saya beri nama kelas itu. Jadi ini akan menampilkan ini, tulisan ini. Kemudian yang selanjutnya ada di kelas program. Jadi kelas program ini adalah kelas intinya. Jadi di sini saya memberikan while karena saya ingin tetap berjalan tampilannya. Jadi tampilan menunya akan tetap tampil di situ sampai pengguna berhenti gitu ya. Jadi pengguna menekan kalau di sini itu dua, menekan tombol nomor 2 yang artinya akan menutup. Jadi selama uh, pengguna tidak menekan pilihan kedua itu nanti akan selalu berjalan seperti itu, akan berjalan terus seperti itu. Kemudian ini metode scan-nya sendiri untuk memanggil fungsi scanner yang ada di kelas port scan tadi. Jadi kita memasukkan dulu IP targetnya berapa, kemudian port awalnya berapa, kemudian port akhirnya berapa seperti itu. Kemudian akan dilakukan penyekanan seperti itu, proses penyekanan. Dan ini sendiri adalah menu utamanya yang tadi itu, menu program utamanya akan selalu tampil seperti itu. Jadi ini saya sudah pernah melakukan scanner, tapi saya akan melakukan ulang gitu. Jadi ini adalah tampilan utama programnya seperti ini. Kemudian saya akan memilih satu karena saya ingin melakukan scanning port. Saya menggunakan mungkin IP-nya Cloudflare 8.8.8.8. Kemudian port awalnya saya mulai dari port FTP-nya 20 sampai dengan 60 seperti itu. Nah, jadi ini akan terus menyekan dari port per port dari 20 sampai 60. Saya memberikan batasan untuk scannernya satu atau 2 detik tadi saya lupa. Tapi yang jelas supaya nanti tidak terlalu lama dalam proses scanning. Saya membuatkan validasi di situ ya. Jadi sudah ketemu ada port 53 yang terbuka, sisanya tertutup, dan log berhasil disimpan dengan nama log port scan. Oke, saya lihat dulu apakah ada lognya. Ini dari port scan 032917. Nah, ini yang tertarik. Ya, jadi sesuai ya dengan hasil yang ada di program. Jadi hasil scan IP-nya adalah 888. Mulainya dari 20 sampai 60 benar, kemudian port yang terbuka adalah 53. Jadi benar untuk portnya sendiri ada satu yang terbuka.
Oke, ini adalah apa namanya, presentasi dan demo dari program saya. Saya rasa cukup sekian dari presentasi saya. Terima kasih banyak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.